Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Asmaul Husna. Ada 3 ya yang akan kita pelajari. Coba ibu tanya, apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, pintar. Yang pertama adalah Al-Malik, yang kedua Al-Qudus, yang ketiga Al-Aziz. Satu, mengenal sifat Allah Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Al-Malik artinya Allah yang maha merajai. Maknanya, Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam memerintah ataupun melarang. Selanjutnya, Allah memiliki segala sesuatu dan tidak membutuhkan siapapun. Jadi Allah itu maha merajai dan Allah tidak membutuhkan bantuan dan tidak membutuhkan siapapun. Kekuasaan dan kerajaan Allah itu maha sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaan Allah maha tinggi dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jadi Allah itu memerintah, berkuasa tanpa campur tangan oleh makhluk manapun. Allah itu berdiri sendiri dan maha terpuji. Meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Apa saja? Yang pertama, sebagai hamba Allah Al-Malik, manusia harus bersikap rendah hati. Nah, kita nih untuk meneladani sifat Allah Al-Malik itu, kita harus selalu bersikap rendah hati atau tidak boleh sombong, tidak semena-mena dengan kekuasaan yang dimiliki. Jadi misalkan kalian jadi ketua kelas atau misalkan jadi ketua kelompok dalam belajar. Nah, kalian tidak boleh semena-mena, harus memikirkan anggota kelompoknya yang lain. Walaupun kalian jadi ketua atau jadi pemimpin. Jadi tidak boleh semena-mena dengan kekuasaan yang dimiliki, tidak boleh semaunya, tapi harus memikirkan orang lain. Selanjutnya, hendaknya manusia meyakini bahwa segala sesuatu itu sejatinya adalah milik Allah. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun dia bisa mengambilnya kembali. Maka dari itu pentingnya di sini kita tidak boleh memiliki sifat sombong karena apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja dan suatu saat Allah pasti akan mengambilnya kembali. Yang kedua, sifat Allah Al-Quddus. Ini sudah kalian pelajari di kelas 2 ya. Mudah-mudahan masih ingat. Arti Al-Quddus adalah Allah Maha Suci. Maknanya, Allah tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib atau keburukan dan juga kesalahan. Allah tidak memiliki sifat jelek dan hanya memiliki sifat baik dan mulia. Itu adalah Allah Al-Quddus. Meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang pertama, kita nih manusia hendaknya berusaha mensucikan dirinya dari syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menganggap ada hal yang lebih kuat dari Allah. Misalkan kalian sakit nih, nah, kalian bilang, tuh karena obat ini nih aku sehat. Nah, tidak, padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi bagaimana bicaranya? Alhamdulillah, aku sudah sehat karena minum obat, karena Allah dan perantara obat ini. Seperti itu. Bid'ah itu apa sih? Mengerjakan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke munafikan dan maksiat. Munafik apa? Munafik itu cirinya ada 3. Bila berkata ia berdusta,
jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Dan yang terakhir adalah maksiat atau berbuat yang tidak baik. Selanjutnya, membersihkan niat, hasrat, dan kemauan dengan memperbanyak dan meningkatkan amalan-amalan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membersihkan niat. Niat mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin dilihat manusia, tapi murni lillahi ta'ala. Membersihkan diri dengan jalan taubat dalam arti sedalam-dalamnya. Jadi membersihkan diri kita dengan taubat, tidak mengulangi kembali apa kesalahan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, membersihkan hati dari kepercayaan kepada selain Allah. Seperti tadi tuh, syirik. Jadi kita membersihkan hati kita nih. Kita hanya percaya hanya kepada Allah saja. Karena Al-Qudus itu berarti Allah Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, manusia hendaklah selalu apa? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan selalu dalam keadaan bersih. Maksud di sini adalah bersih jasmani atau badan kita dengan apa? Misalkan contohnya, kalau kita mau sholat, kita wajib berwudu dulu kan, dan kita wajib mandi ketika memiliki hadas besar. Apa hadas besar? Nanti kalian akan belajar di pelajaran fikih. Seperti itu. Bagi wanita itu haid atau menstruasi, dan bagi laki-laki mimpi basah. Selanjutnya menjaga kebersihan hati. Tadi diri atau badan, nah sekarang hati. Contohnya apa? Menghindari prasangka. Prasangka itu prasangka yang buruk, misalkan mengira-ngira wah ini kayaknya dia nggak baik nih orangnya atau bagaimana. Nah itu prasangka yang buruk, niat buruk dan segala sesuatu yang kurang baik. Sebisa mungkin kita hindari. Bagaimana cara kita mensucikan Allah? Ada dua. Caranya dengan bertasbih dan bersyukur. Bertasbih menyucikan nama Allah. Yang kedua bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Yang ketiga adalah mengenal sifat Allah Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Artinya adalah Allah yang maha perkasa. Maknanya Allah dapat berbuat sesuai kehendaknya. Allah telah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Jadi itu adalah Al-Aziz. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Allah adalah sumber segala kekuatan. Oleh karena itu, siapa saja yang mencari kekuatan di luar Allah, maka ia akan binasa. Maksud di sini adalah kita harus yakin Allah itu adalah maha perkasa, maha kuat. Dan kita tidak boleh mencari kekuatan selain kepada Allah saja. Apabila kita mencari kekuatan di luar Allah, maka kita akan binasa atau akan hancur. Karena sia-sia, tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Semua makhluk sangat membutuhkan Allah, tetapi Allah tidak membutuhkan makhluk ciptaannya. Maksudnya bagaimana? Begini, misalkan kita ibadah itu bukan Allah yang butuh. Allah tidak butuh sholat kita, tapi kitalah yang butuh meminta kepada Allah. Jadi kalau kamu gak sholat, kalian tidak sholat, Allah gak rugi sedikit pun, tapi kalian yang rugi. Kita semua yang rugi jika tidak beribadah kepada Allah. Kalau Allah ya beliau, Allah itu maha aziz, Allah itu zatnya al-aziz, memiliki sifat sempurna dan perkasa. Jadi tidak membutuhkan makhluk ciptaannya, kitalah yang sangat membutuhkan Allah. Meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama yang harus kita lakukan, tegar dalam menghadapi masalah. Tegar dalam menuntut ilmu. Tegar dalam menghadapi musibah. Tegar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
dan selalu memiliki akhlak dan watak izah atau kuat dan tangguh dalam mencapai cita-cita. Jadi kita harus kuat, kita harus tangguh, kita harus tekadnya kuat kalau kita dapat menggapai cita-cita kita. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.